Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salawatu Syifa dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 STAI Darut Tauhid. Kembali bersama saya untuk membahas seputar komunikasi penyiaran Islam. Kali ini saya ingin mengajak semua untuk membahas salah satu mata kuliah yang kami ampu di komunikasi penyiaran Islam, yaitu epistemologi doa. Nah, teman-teman ada yang udah pernah dengar belum apa itu epistemologi doa? Kalau belum, saksikan terus video ini sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Nah, bagi seorang muslim, doa adalah jantung dari ibadah atau inti dari ibadah itu sendiri. Maka, untuk memperoleh pemahaman doa yang komprehensif menurut ajaran Islam, terlebih dahulu harus dipahami aspek epistemologinya. Nah, teman-teman, betul nggak sih kalau kita masih sering berpikir jika doa itu hanya serangkaian ungkapan pelengkap dalam kehidupan? Karena seringkali kita ingat untuk berdoa itu hanya ketika kita sedih atau ketika kita mendapat musibah dan yang kekecewaan gitu. Tapi sebetulnya itu tidak salah sih, karena memang salah satu kekuatan doa itu ya untuk itu meminta pertolongan. Namun dalam ajaran Islam, pemahaman seperti ini dianggap keliru, karena justru doa adalah jantung dari ibadah. Atau inti dari ibadah gitu. Maka untuk memperoleh pemahaman doa yang komprehensif tadi, kita harus memahami dulu nih doa dari aspek epistemologinya. Dan pada video kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu epistemologi doa beserta hal-hal yang dibahas di dalamnya. Semoga dengan ini teman-teman semua dapat pengetahuan dan pemahaman baru mengenai doa. Nah, untuk mengawali pembahasan tentang epistemologi doa ini, mari kita mulai dari hal yang paling dasar, pertanyaan dasar, yaitu definisi. Nah, apa sih definisi epistemologi doa dan apa saja ruang lingkupnya? Nah, dan ketika kita membahas definisi, mari kita bahas dulu dari kata per katanya. Nah, apa sih epistemologi itu? Nah, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme artinya pengetahuan dan logos menunjukkan pengetahuan sistematik tentang pengetahuan. Jadi, secara sederhana dapat kita pahami bahwa epistemologi itu ialah ilmu tentang ilmu pengetahuan. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya epistemologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pengetahuan itu sendiri. Nah, ini tuh mencakup dari mana asalnya, bagaimana cara kita memperolehnya, dan bagaimana kita bisa yakin bahwa sesuatu itu benar-benar pengetahuan yang sah, bukan hanya sekedar dugaan atau sangkaan. Contoh sederhananya gini, kalau ada seseorang yang berbicara bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, maka epistemologi itu bertanya, dari mana dia tahu itu? Terus, apa dasarnya? Apakah dari Al-Quran kah? Atau dari hadis kah? Atau pengalaman pribadi? Atau logika? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang jadi bahasan utama epistemologi. Dan epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan, atau dalam bahasa Inggris itu disebut epistemology is a theory of knowledge. Nah, dalam bahasa Arab juga epistemologi ini biasa disebut dengan istilah nazariyat al-ma'rifah atau teori tentang ilmu pengetahuan. Jadi, epistemologi itu ialah cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan, mencakup dari mana asalnya, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana kita bisa memastikan keabsahannya atau validitasnya gitu. Nah, dalam bahasa Inggris itu epistemology is a theory of knowledge, dan dalam bahasa Arab itu ialah disebut nazariyat al-ma'rifah gitu. Nah, yang kedua ada doa. Doa secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-du'a, yang merupakan bentuk masdar dari mufrad da'a yang memiliki bermacam-macam arti.
Di antaranya, artinya itu menyeru, memanggil, memohon, dan meminta. Adapun secara istilah, doa adalah permohonan kepada Allah untuk memperoleh karunia-Nya. Secara istilah, doa adalah permohonan kepada Allah untuk memperoleh karunia-Nya, baik itu keselamatan, kesehatan, rezeki, dan lain-lain. Juga memohon untuk dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Nah, sebaiknya kita juga semua meminta atau berdoa kepada Allah itu setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan, dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi singkatnya, doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebaikan dan mencegah keburukan. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu epistemologi, apa itu doa. Sekarang apa sih epistemologi doa itu? Nah, jadi epistemologi doa adalah kajian filsafat yang membahas hakikat, sumber, cara memperoleh, dan keabsahan pengetahuan tentang doa. Jadi ini tuh mencakup bagaimana manusia memahami komunikasi dengan Tuhannya, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, serta apakah dasar keilmuannya dari Al-Qur'an dan atau hadis, juga bagaimana metode validitas pengabulannya gitu. Nah, adapun secara akademis, epistemologi doa merupakan disiplin ilmu yang membidani kelahiran doa sebagai rangkaian ibadah Islam. Sedangkan hukum ibadah dalam Islam adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umatnya. Dengan sebab itu pula lah, maka keutamaan epistemologi doa akan sebanding dengan disiplin ilmu yang dinyatakan sebagai hasil kulminasi kinerjanya, ialah doa itu sendiri. Jadi secara sederhana, epistemologi doa itu ibarat ilmu yang melahirkan pemahaman tentang doa sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Karena ibadah itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, maka doa juga ikut menjadi penting atau sama penting dan sama mulianya gitu. Jadi semakin dalam kita memahami doa lewat epistemologi, semakin besar pula nilai dan keutamaan doa itu sendiri bagi diri kita sendiri gitu. Dan penggagas ilmu epistemologi ini adalah Dr. Syukriyadi Sambas, MSI. Menurut beliau, doa bukan hanya sebatas amal, tetapi juga ilmu. Nah, tadi kita sudah tahu kan definisi dari epistemologi doa. Sekarang, apa saja sih ruang lingkup yang dibahas dalam epistemologi doa? Nah, yang pertama, jika kita merujuk pada ruang lingkup epistemologi secara umum, yaitu berputar pada 3 persoalan pokok, yaitu definisi pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, asal-usul atau genealogi pengetahuan. Yang kedua, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan yang ketiga, apakah pengetahuan yang diperoleh itu benar atau sering kita pahami sebagai validitas pengetahuan. Nah, dan epistemologi sebagai teori pengetahuan juga, atau singkatnya itu, mempersoalkan 2 hal pokok, yaitu apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana atau dengan cara apa kita dapat memperoleh pengetahuan. Nah, maka dari situ ruang lingkup epistemologi juga membahas yang pertama, definisi, sumber, dan asal-usul atau genealogi pengetahuan tentang doa. Yang kedua, bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang doa. Dan yang ketiga, validitas atau keabsahan, yakni apakah pengetahuan tentang doa itu benar. Nah, jadi itu ruang lingkup yang dibahas dalam epistemologi doa. Nah, jadi yang pertama tadi definisi, sumber, dan asal-usul atau genealogi pengetahuan tentang doa. Ini tuh mencakup apa doa itu menurut definisi syar'i, terus dari mana sumber pengetahuan tentang doa berasal, dari Al-Quran kah, hadis kah, ijtihad ulama kah, atau pengalaman spiritual. Dan juga bagaimana asal-usul konsep doa itu terbentuk dalam ajaran Islam. Nah, yang kedua, bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang doa. Ini tuh mencakup dengan cara apa manusia bisa tahu bahwa doa itu benar dan sah.
lewat nas atau teks wahyukah, akal atau nalarkah, atau zauq, yaitu pengalaman batin atau spiritual. Juga bagaimana prosedur dan metode mempelajari doa yang benar, mulai dari adabnya hingga waktu dan juga redaksinya bagaimana gitu. Nah, yang ketiga tadi validitas atau keabsahan, yakni apakah pengetahuan tentang doa itu benar, yaitu mencakup apa yang menjadikan sebuah doa itu sah dan diterima oleh Allah. Terus bagaimana kita bisa yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu benar-benar sesuai tuntutan, bukan sekedar sangkaan atau kebiasaan tanpa dasar. Nah, terus tadi sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa ada 2 persoalan pokok yang dibahas dalam epistemologi, yaitu kalau dalam epistemologi doa, yaitu yang pertama, apa yang bisa kita ketahui tentang doa, yaitu berkaitan dengan lingkup dan objek pengetahuan doa, yang tadi definisi, macam-macam doa, adab, dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana dan dengan cara apa kita memperoleh pengetahuan itu, yaitu berkaitan dengan sumber dan metode memahami doa, yaitu dalil Al-Qur'annya, hadis, penafsiran ulama, hingga pengalaman spiritual atau zauq tadi. Nah, jadi kesimpulannya, ruang lingkup epistemologi doa, yaitu kajian tentang apa itu doa, dari mana sumbernya, bagaimana cara memperoleh pemahaman yang benar tentang doa, dan bagaimana juga memastikan doa tersebut valid atau sah menurut ajaran Islam. Nah, tadi kita sudah tahu definisi epistemologi doa, serta ruang lingkupnya apa saja. Kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa urgensi doa, macam-macam teks doa, dan prosedur berdoa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang urgensi doa. Urgensi atau pentingnya doa gitu. Nah, urgensi atau pentingnya doa adalah sebagai inti ibadah, yaitu bentuk kedekatan hamba dengan Sang Pencipta, serta senjata utama orang beriman untuk memohon kebaikan dan perlindungan. Nah, jadi doa itu memang sangat penting, yaitu karena bentuk kedekatan dan salah satu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terkoneksi gitu. Nah, adapun alasan utama mengapa doa sangat penting, yaitu yang pertama, karena perintah Allah tentunya. Karena Allah menyuruh kita untuk selalu berdoa dan berjanji akan mengabulkannya gitu. Yang kedua, tanda rendah diri, yaitu orang yang berdoa mengakui bahwa dirinya lemah, yaitu sebagai pengakuan bahwa memang kita tuh sangat bergantung sama Allah gitu. Karena kita itu lemah, gak bisa apa-apa gitu. Dan sangat butuh tadi kepada Allah ya. Sedangkan yang enggan berdoa itu akan dianggap sebagai orang yang sombong gitu. Yang ketiga, menolak keburukan. Jadi doa itu dapat menjadi pelindung, menenangkan hati yang sedih, dan juga menolak takdir yang buruk. Jadi mengapa sih doa itu sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu baru 3 aja alasannya udah sangat itu memang menunjukkan bahwa doa itu begitu penting dalam kehidupan kita. Nah, jadi yang keempat yaitu pahala dan tabungan akhirat. Karena setiap doa yang tulus pasti mendatangkan kebaikan. Tapi doa juga bisa dikabulkan langsung, juga bisa disimpan pahalanya di akhirat, atau bisa juga bentuknya itu sebagai kita dihindarkan dari bahaya yang setara gitu. Jadi mengapa sih doa itu sangat penting ya? Karena itu tadi alasannya, perintah Allah, tanda rendah diri, terus menolak keburukan, dan bisa menjadi tabungan untuk kita di akhirat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam teks doa. Nah, secara umum, macam-macam teks doa ini dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu ma'thur dan ghair ma'thur. Yang pertama, doa ma'thur. Doa ma'thur ini dipahami sebagai doa yang merupakan warisan langsung dari Nabi Muhammad atau yang beliau ajarkan sendiri. Nah, jadi secara bahasa, kata ma'thur ini berasal dari akar kata yang bermakna diberi tanda atau diwariskan.
Nah, dari istilah inilah ada yang kita kenal itu hadis ma'thur, yaitu dipakai untuk hadis yang diriwayatkan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Berdasarkan makna bahasa tersebut, doa ma'thur juga dipahami sebagai doa yang merupakan warisan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang beliau ajarkan sendiri. Dan doa ma'thur ini memiliki ciri khasnya, yaitu redaksinya bersifat tauqifi. Apa sih tauqifi? Nah, tauqifi itu sudah baku dan tidak boleh diubah, baik secara redaksi maupun jumlahnya. Karena doa ini tuh bersumber langsung dari Al-Quran dan persis gitu, juga dari hadis. Nah, doa dan zikir yang maksur hukum asalnya bersifat tauqifi, sehingga seorang muslim wajib menjaganya dengan tidak mengubah, tidak mengurangi, mengubah redaksi, maupun memalingkan maknanya. Nah, contoh dari kategori doa ini yaitu kumpulan doa dan zikir pagi petang yang kita kenal sebagai al-ma'thurat. Terus ada juga doa-doa para nabi yang tercantum di Al-Quran. Juga ada yang di hadis. Nah, contoh doa para nabi yang tercantum dalam Al-Quran salah satunya ada doa Nabi Adam alaihissalam dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Pasti teman-teman semua udah familiar dengan doa ini, yaitu redaksinya Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, pasti kalian sudah familiar banget sama doa ini. Jadi kalau ada yang suka berdoa dengan redaksi ini itu doanya Nabi Adam alaihi salam. Terus contoh lain dalam hadis ada doa untuk terhindar dari rasa malas. Nah, ini tuh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang redaksinya itu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal haram wa a'udzubika min adzabil qabri. Nah, itu contoh-contoh redaksi atau teks doa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua ada doa ghair ma'thur. Apa sih doa ghair ma'thur itu? Nah, doa ghair ma'thur yaitu doa yang disusun sendiri oleh seseorang dengan bahasanya sendiri sesuai kebutuhan atau hajat pribadinya selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jadi doa ghair ma'thur itu doa yang bebas kita karang sendiri, maksudnya dengan bahasa kita ya, selama itu tidak tidak menyalahi syariat gitu. Jadi tidak masalah menurut mayoritas ulama membaca doa ghair ma'thur, baik berisi hajat dunia maupun hajat akhirat gitu. Selama isinya tadi tidak bertentangan dengan syariat atau tidak diklaim sebagai bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi meskipun diperbolehkan doa ma'thur tetap yang lebih utama gitu. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa berdoa dengan redaksi apapun itu dibolehkan, baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Namun berdoa dengan yang ma'sur tentu lebih diutamakan dibandingkan berdoa dengan yang ghair ma'thur. Nah, jadi gitu teman-teman, macam-macam teks doa secara umum tuh ada dua. Ada yang ma'thur, yaitu yang sudah baku, kata-katanya nggak boleh diubah, nggak boleh ditambah, atau apalagi diubah sih ya, karena itu tuh sudah tercantum di Al-Quran gitu. Terus yang kedua ada ghair ma'thur. Nah, kalau ghair ma'thur itu bebas gitu, sesuai apa yang kita inginkan dengan bahasa kita sendiri gitu. Selanjutnya kita akan membahas prosedur atau adab berdoa. Nah, tentu saja ya dalam berdoa kepada Allah kita harus ada prosedur atau tata cara atau juga bisa disebut dengan adabnya gitu. Adab dalam berdoa. Nah, apa saja sih adab dalam berdoa yang baik dan benar itu?
Nah, yang pertama ada ikhlas, diawali dengan pujian kepada Allah dan sholawat Nabi. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, tentu awalilah dengan memuji Allah dengan asma-asmanya. Seperti di Asmaul Husna gitu, bisa kita sebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan yang lainnya gitu. Terus juga diiringi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua ada didahului dengan taubat dan istighfar, sebagaimana doa Nabi Yunus yang mengakui kezalimannya terlebih dahulu. Teman-teman sudah tahu kan kalau cerita Nabi Yunus yang pernah ditelan oleh paus gitu. Nah, ketika beliau ingin meminta pertolongan Allah, berdoa kepada Allah, terlebih dahulu beliau itu mengakui kesalahannya, bahwa dia telah melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri sehingga beliau dimakan paus gitu. Nah, itu bisa kita amalkan juga, bahwa ketika kita ingin berdoa, terlebih dahulu kita itu bertaubat gitu, meminta ampunan dan mengakui kesalahan kita, karena tentunya kita pasti melakukan banyak sekali kesalahan gitu. Maka bisa kita awali berdoa itu dengan setelah kita memuji asma Allah, terus diiringi sholawat Nabi, selanjutnya kita bisa mengakui kesalahan-kesalahan kita dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang ketiga ada berdoa dengan keyakinan penuh bahwa doa akan dikabulkan. Nah, ini juga salah satu adab yang harus kita jaga, bahwa ketika kita berdoa, kita juga harus meyakinkan diri bahwa doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, kita juga tentunya harus yakin kalau doa itu ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda dulu untuk tabungan tadi di akhirat. Ada juga yang bentuknya itu dirubah gitu. Ketika misalkan kita meminta sesuatu, tapi Allah kabulkannya itu dengan cara yang berbeda gitu. Seperti salah satunya kita dihindarkan dari musibah. Nah, itu tuh bisa jadi pengkabulan doa dari Allah, doa kita gitu. Tapi kita tidak paham bahwa itu tuh jawaban dari doa kita gitu. Seringkali ya kita tidak sadar akan hal itu. Nah, yang keempat ada memilih waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir, saat sujud, dan antara azan dan iqomah. Nah, tentunya kita juga harus memilih ya waktu-waktu yang mustajab. Tetapi ini tuh bukan sebagai batasan untuk kita tidak berdoa gitu. Kayak misalkan, belum waktunya tahajud, aku nggak mau berdoa. Nah, bukan gitu juga ya. Tapi ini tuh ada waktu-waktu prioritas yang jaminan pengkabulannya itu lebih tinggi gitu. Tapi tentu ya, balik lagi, ini tuh bukan sebagai penghalang untuk kita berdoa kapanpun, dimanapun. Nah, tadi waktu-waktunya itu ada di sepertiga malam, terus saat sujud, dan juga di antara iqomah, azan dan iqomah. Jadi, kalau teman-teman berada di waktu itu, maka perbanyaklah berdoa. Nah, yang terakhir ada menghindari makanan atau harta yang haram sebagai penghalang terkabulnya doa. Jadi kita juga harus hati-hati nih dalam memakan atau memperoleh harta gitu. Jangan sampai ada harta haram atau makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita, karena itu akan menjadi salah satu penghalang terkabulnya doa. Nah, jadi itu teman-teman beberapa prosedur atau adab dalam berdoa gitu. Ini tuh untuk menambah keberkahan dan juga sebagai adab kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian mukjizat, karomah, maunah, dan isti'anah. Yang pertama ada pengertian mukjizat. Mukjizat ini berasal dari kata Arab yaitu a'jaza yu'ajizu i'jaza, yang berarti melemahkan.
Nah, adapun secara istilah, sebuah kejadian luar biasa yang disertai unsur tantangan dan tidak dapat ditandingi, diberikan Allah khusus kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kenabian mereka. Nah, jadi mukjizat itu adalah kalau secara bahasa ya, kejadian di luar akal manusia. Jadi gak akan terjangkau gitu. Kok bisa ya? Kok bisa terjadi seperti itu? Karena akal manusia itu gak nyampe untuk ke situ gitu. Tetapi mukjizat ini tuh hanya diberikan Allah kepada nabi dan rasul untuk membuktikan mereka bahwa mereka itu rasul gitu, utusan Allah. Dan sifatnya itu tidak bisa ditandingi, gak akan ada yang bisa menyerupai mukjizat yang Allah berikan gitu. Jadi ini tuh khusus dan spesial, anugerah yang sangat unlimited gitu ya, gak bisa ditiru dan gak bisa juga ditandingi. Contohnya, seperti dalam gambar di PPT ini. Ini tuh ilustrasi Nabi Musa saat membelah laut. Nah, karena secara akal manusia, laut itu nggak bisa dibelah gitu. Tapi Nabi Musa bisa dibelahnya juga pakai tongkat gitu. Nah, jadi ini tuh melampaui batas akal manusia gitu. Kejadiannya luar biasa, nggak bisa ditangkap atau apalagi ditiru gitu ya sama manusia. Nah, terus mukjizat yang paling luar biasa juga yaitu mukjizat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran juga merupakan mukjizat gitu, tidak bisa ditiru apalagi ditandingi gitu. Nah, yang kedua yaitu karomah. Karomah ini kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada walinya. Siapa sih walinya? Walinya itu yaitu hamba soleh, tapi bukan nabi gitu. Jadi hambanya yang sangat-sangat soleh gitu, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tuh sebagai bentuk kemuliaan tanpa disertai unsur tantangan atau pengakuan kenabian. Nah, tadi kan kalau mukjizat itu sebagai tantangan ya, menantang orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi dan Rasul gitu. Tetapi kalau karomah ini tidak bersifat untuk menantang gitu. Dan juga bukan untuk mengakui kenabian atau kerasulan gitu. Nah, jadi itu kalau karomah itu diberikannya kepada orang-orang yang Allah pilih sebagai walinya di muka bumi. Nah, contoh dari karomah ini tuh ada di kisah Ashabul Kahfi. Teman-teman tahu kan yang Ashabul Kahfi itu ditidurkan selama 300 hampir 390 tahun tanpa makan dan tanpa minum. Nah, ini tuh salah satu contoh karomah gitu. Nah, itu dia teman-teman, tadi ada mukjizat dan juga ada karomah. Selanjutnya ada pengertian maunah. Nah, maunah ini kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin biasanya untuk mengatasi suatu kesulitan terjadi berkat pertolongan Allah semata. Umumnya muncul mendadak dan tidak bisa diulang ataupun dipelajari gitu. Nah, jadi maunah ini tuh diberikan atau bentuk pertolongan Allah yang diberikan kepada mukmin biasa, bukan wali, bukan nabi, tapi memang mukmin biasa gitu yang terjebak dalam kesulitan besar dan ini tuh terjadi secara tiba-tiba gitu. Nah, contohnya itu seperti misalkan ada orang yang selamat dari kecelakaan pesawat atau ada orang yang satu-satunya selamat dari kecelakaan bus maut gitu. Nah, jadi maunah itu gitu. Tapi maunah juga merupakan kejadian luar biasa yang di luar akal manusia gitu. Jadi terkadang tidak terfikir gitu, kok bisa sih dia selamat sedangkan yang lain meninggal gitu. Nah, yang ketiga ada pengertian isti'anah. Isti'anah secara bahasa berarti setiap perilaku yang berisi permohonan dan perlindungan terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah doa memohon pertolongan disertai kesabaran sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Nah, isti'anah bukan kejadian luar biasa seperti 3 hal yang tadi. Yang sebelumnya ya, mukjizat,
karomah, dan maunah gitu. Melainkan ini tuh sikap atau tindakan permohonan pertolongan yang wajib dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 4-5 tentang penghambaan dan permohonan pertolongan yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isti'anah ini berbeda dari 3 hal yang tadi, mujizat, karomah, dan maunah. Ini tuh bukan kejadian luar biasa gitu. Ini tuh hanya bentuk permohonan seorang hamba kepada Allah gitu untuk meminta pertolongan. Nah, jadi perbedaan mendasar dari keempatnya terletak pada penerima dan fungsinya. Kalau mujizat itu khusus untuk nabi dan rasul, yaitu sebagai bukti kenabian. Adapun karomah itu untuk para wali, untuk wali Allah yang Allah pilih gitu sebagai kemuliaan spiritual. Yang ketiga, kalau maunah itu untuk mukmin biasa, tetapi ini tuh kejadian luar biasa juga dan pertolongannya itu opsional gitu, situasional maksudnya. Terus kalau isti'anah itu sikap batin atau ibadah setiap muslim dalam memohon pertolongannya, bukan kejadian supranatural gitu. Jadi itu perbedaan di antara keempatnya, mujizat, karomah, maunah, dan isti'anah. Nah, yang keempat, jelaskan perbedaan mendasar antara ilmu hikmah dan kahanah. Nah, jadi perbedaan mendasar antara keduanya yaitu ilmu hikmah dan kahanah adalah ilmu hikmah itu bersumber dari doa, zikir, dan amalan yang sanadnya jelas, merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sehingga sah secara syariat. Sedangkan kahanah bersumber dari klaim pengetahuan gaib di luar jalur wahyu atau seringnya melalui perantaraan jin, dan termasuk perbuatan yang diharamkan bahkan dapat membatalkan keimanan jika dibenarkan. Nah, jadi ilmu hikmah ini tuh bukan sebatas pengetahuan rasional atau logika, tetapi juga mencakup pemahaman spiritual dan moral. Seseorang yang menguasai ilmu hikmah akan mampu menggabungkan kecerdasan akal dengan kelembutan hatinya. Dalam konteks Islam, ilmu hikmah itu berarti kemampuan memahami syariat dan hakikat kehidupan secara seimbang gitu. Dia dapat menyeimbangkan. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menyebut bahwa ilmu hikmah sebagai ilmu yang menyinari hati dan menuntun seseorang menuju ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah secara hakiki. Selain itu, ilmu hikmah memiliki keterkaitan erat dengan akhlak. Orang yang memiliki ilmu hikmah tidak akan sombong dengan ilmunya, karena ia memahami bahwa pengetahuan sejati datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ia menggunakan ilmunya bukan untuk kepentingan duniawi semata, melainkan untuk memperbaiki diri dan juga menebar manfaat bagi sesama. Jadi, dengan demikian, ilmu hikmah adalah fondasi penting bagi pembentukan karakter seorang muslim yang sejati. Nah, dalam sejarah Islam, banyak tokoh besar yang dikenal karena kedalaman ilmu hikmah yang mereka miliki. Salah satunya itu ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau dianugerahi oleh Allah ilmu hikmah yang luar biasa, sehingga beliau itu mampu memahami bahasa makhluk lain, yaitu bahasa semut. Beliau mengerti bahasa semut ketika mereka berbicara gitu. Dan beliau itu seorang pemimpin yang sangat adil. Begitu pula ada Luqman Al-Hakim yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Dijadikan nama surat. Nah, karena beliau itu terkenal dengan kebijaksanaan nasihat-nasihatnya kepada anaknya gitu. Nah, mereka adalah teladan bagaimana ilmu hikmah mengarahkan manusia kepada kebenaran dan keseimbangan hidup. Nah, sedangkan ilmu kahana itu sebaliknya, yaitu istilah dalam kahana ini istilah dalam bahasa Arab yang berarti perdukunan. Nah, dari sini saja sudah kita tahu ya kalau
ini tuh bertolak belakang. Ilmu hikmah dan kahana itu sangat bertolak belakang. Nah, yaitu klaim atau upaya seseorang untuk mengetahui perkara yang gaib, meramal masa depan, atau menyingkap hal-hal tersembunyi melalui cara-cara non-ilmiah atau bantuan jin. Nah, praktik ini biasanya melibatkan bantuan jin atau setan dan mengklaim mengetahui perkara gaib di luar cara-cara yang ilmiah atau syar'i, dan tentu saja hukumnya haram. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan ucapannya, ia telah mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi singkatnya, ilmu hikmah itu ilmu yang menyatukan akal dan hati. Sumbernya tentu jelas dari Al-Quran, Sunnah, doa, dan zikir. Dan orang yang memiliki ilmu hikmah ini adalah orang yang bijaksana, dekat dengan Allah, dan tentunya rendah hati. Seperti diteladankan tadi oleh Nabi Sulaiman dan Luqmanul Hakim. Sedangkan ilmu kahanah yaitu perdukunan atau klaim mengetahui hal gaib lewat cara di luar syariat, biasanya dengan bantuan jin atau setan. Tentu hukumnya haram, bahkan bisa membatalkan iman jika dibenarkan. Nah, adapun perbedaan mendasar dari keduanya itu cuma satu, yaitu sumbernya berbeda. Dari sumbernya yang berbeda ini saja sudah membuktikan bahwa mereka itu sangat berbeda, atau keduanya itu sangat berbeda. Ilmu hikmah itu sumbernya dari Al-Quran, sedangkan kahana itu bersumber dari atau dibantu dengan perantaraan jin. Jadi ilmu hikmah itu menuntun ke kebenaran lewat jalur yang halal, sedangkan kahana menyesatkan lewat jalur yang haram. Meskipun sama-sama tampak luar biasa di mata orang awam, tapi tentu saja ya, kita harus menghindari dari kahana ini, tidak boleh. Karena ini tuh jelas-jelas diharamkan. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, yaitu yang kelima, jelaskan makna aspek teologis, aspek praktis, aspek psikologis, aspek sosiologis, aspek historis, dan studi empiris dalam konsep analisis literatur tentang doa. Yang pertama ada aspek teologis, yaitu mengkaji doa dari sisi keyakinan atau akidah, seperti hakikat Allah sebagai zat yang mengabulkan doa, konsep tauhid dalam berdoa, dan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Doa dalam Al-Quran mengandung dimensi luas seperti nilai tauhid, penyucian jiwa, tawakal, dan kesadaran terhadap takdir. Nah, jadi aspek teologis ini itu membahas atau melihat doa dari sisi keyakinan, yaitu keyakinan bahwa Allah sebagai yang mengabulkan doa. Di sini juga ada nilai tauhid di dalamnya gitu. Jadi di sini di aspek teologis doa itu mengandung makna tauhid, penyucian jiwa, tawakal, dan kepasrahan pada takdir gitu. Jadi aspek teologis mengkaji doa itu dari sisi keyakinannya. Nah, yang kedua ada aspek praktis, yaitu berkaitan dengan tata cara, adab, dan prosedur pelaksanaan doa dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, seperti kapan, bagaimana, dan dengan redaksi apa doa dipanjatkan. Nah, jadi aspek praktis ini itu membahas cara doa yang benar. Seperti tadi, kapan sih waktu yang mustajab, terus bagaimana caranya yang baik, terus redaksi apa yang mau dipakai gitu. Jadi ini tuh dari sisi tata caranya, adabnya, dan prosedur pelaksanaan doanya. Jadi aspek praktis itu membahas dari sisi itunya. Nah, yang ketiga ada aspek psikologis, yaitu meneliti pengaruh doa terhadap jiwa seseorang, yaitu menjelaskan bagaimana doa bisa memberi rasa tenang, mengurangi rasa cemas, dan menguatkan mental orang yang berdoa. Artinya, doa dipandang sebagai sarana penguatan mental dan ketenangan jiwa. Nah, maksudnya aspek psikologis ini tuh melihat pengaruh doa terhadap jiwa kita. Karena doa itu bisa bikin hati kita tenang, mengurangi cemas, dan juga menguatkan mental orang yang berdoa gitu. Jadi ini ada di kekuatan
menguatkan jiwa kita. Selanjutnya, aspek sosiologis, yaitu melihat peran doa dalam kehidupan bersama atau kelompok, yaitu membahas bagaimana doa mempererat ikatan sosial, persatuan, dan solidaritas di dalam masyarakat. Artinya, di sini tuh di aspek sosiologis ini tuh mengamati doa sebagai fenomena sosial budaya. Misalnya doa bersama dalam ritual komunitas, tradisi doa di masyarakat, dan juga fungsi doa dalam merekatkan solidaritas sosial. Nah, jadi di aspek sosiologis ini tuh melihat peran doa dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan manusia. Bahwa doa yang seperti doa bersama-sama atau doa berjamaah yang dipanjatkan itu bisa mempererat solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Jadi doa itu dipandang bukan hanya sebagai permohonan, tetapi juga sebagai perekat ikatan di antara masyarakat gitu. Terus yang selanjutnya ada aspek historis, yaitu menelusuri perkembangan praktik dan pemahaman doa dari masa nabi, sahabat, hingga tradisi ulama di berbagai periode. Sebagaimana pendekatan historis sosiologis yang dikaji melalui literatur empiris dan penelitian kontemporer dengan sumber data utama Al-Quran, hadis, serta karya pemikir muslim klasik dan juga modern. Nah, jadi aspek historis ini tuh menelusuri perkembangan praktik doa dari zaman Nabi, juga zaman sahabat, hingga ulama-ulama setelahnya. Tetapi tentunya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga karya-karya ulama klasik maupun modern gitu. Jadi ini tuh menelusuri sisi historis atau aspek historis ini tuh menelusuri perkembangan praktik doa gitu dari masa ke masa. Nah, yang terakhir ada studi empiris, yaitu pendekatan berbasis data dan penelitian lapangan atau eksperimen untuk mengukur dampak doa secara nyata. Misalnya, penelitian tentang efek doa terhadap kesehatan mental, juga melengkapi kajian normatif tekstual dengan bukti-bukti observasional. Nah, pendekatan ini tuh menegaskan bahwa fenomena keagamaan perlu dipahami tidak hanya dari aspek normatif dogmatis atau yang di dogma aja gitu, tetapi juga dari sisi empiris dan kontekstual melalui pendekatan multidisipliner. Jadi ini tuh bisa diteliti gitu. Nah, jadi studi empiris ini tuh meneliti dampak doa di dalam kehidupan manusia secara nyata lewat data dan penelitian lapangan. Misalnya nih, penelitian tentang efek doa terhadap kesehatan mental. Jadi, tidak hanya membahas dalilnya saja, tapi juga bisa dibuktikan nih secara nyata lewat penelitian ilmiah ini atau studi empiris. Nah, jadi keenam aspek ini tuh saling melengkapi. Aspek teologis dan praktis memastikan doa sesuai syariat. Nah, adapun aspek psikologis dan sosiologis menjelaskan fungsi dan dampaknya bagi individu atau masyarakat, serta aspek historis dan empiris itu memberi landasan kontekstual serta pembuktian ilmiah atas fenomena doa tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas nih tentang epistemologi doa. Ada 5 pertanyaan yang sudah kita jawab. Nah, tadi dari mulai dasar ya, apa itu epistemologi doa, apa ruang lingkupnya, terus apa perbedaan karomah, mukjizat, isti'anah, dan juga ma'unah. Nah, jadi kesimpulannya, epistemologi doa merupakan kajian filsafat yang membahas hakikat, sumber, cara memperoleh, dan validitas pengetahuan tentang doa dalam ajaran Islam, mencakup definisi doa, urgensinya sebagai inti ibadah, juga jenis teks doa, yaitu tadi maksur dan ghair maksur, beserta adab dan prosedur pelaksanaannya. Nah, pembahasan ini juga menjelaskan perbedaan mendasar antara mukjizat, karomah, ma'unah, dan isti'anah berdasarkan penerima dan fungsinya, serta membedakan ilmu hikmah yang bersumber dari wahyu dengan kahanah atau perdukunan yang bersumber dari klaim gaib di luar syariat dan hukumnya haram.
Selain itu, doa dikaji secara multidisipliner melalui 6 aspek yang saling melengkapi, yaitu aspek teologis, praktis, psikologis, sosiologis, historis, dan empiris, sehingga pemahaman tentang doa menjadi komprehensif, baik dari sisi normatif keagamaan maupun bukti ilmiah. Nah, itulah tadi pembahasan tentang epistemologi doa. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga memberikan manfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di video-video selanjutnya.